Hajah Emma Rusmiati dikenal sosok yang baik oleh tetangganya. Bahkan ia ramah dengan siapa saja. Hajah Emma tinggal di daerah Cigondowe, Bandung. Wanita berusia 40 tahunan ini dikenal juga sebagai nyonya kos-kosan. Hal itu lantaran Hajah Emma memiliki 30 kamar kos. Bukan hanya itu saja, Hajah Emma juga memiliki lahan parkir di depan pabrik di daerah Gempol. Di rumah, Hajah Emma juga membuka warung kelontong. Hajah Emma menikah sebanyak 2 kali. Suami pertamanya bernama Haji Fauji. Dari pernikahan pertamanya, Hajah Emma memiliki 4 orang anak. Namun lantaran sakit, suami Hajah Emma yang pertama meninggal dunia. Selang beberapa tahun kemudian, yaitu sekitaran tahun 2020, Hajah Emma berkenalan dengan seorang pria bernama Ali Nurdin. Ia pun memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya. Dari pernikahannya dengan suami keduanya ini, mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang kini sudah berusia 2 tahun. Namun sayangnya pernikahan Hajah Emma dengan suami keduanya tak berjalan mulus. Sering sekali keduanya bertengkar. Ali sang suami nyatanya tidak memiliki pekerjaan, bahkan sejak di awal mereka menikah. Ali setelah menikah dengan Hajah Emma biasanya di rumah saja, namun ia masih mau membantu menjaga warung kelontong milik istrinya itu. Kelahiran 1 orang putra di dalam pernikahan mereka tak juga bisa menjadi tali pengikat yang kuat bagi rumah tangga mereka. Di tahun 2023, Hajah Emma dan suami keduanya Ali Nurdin memutuskan untuk bercerai. Hajah Emma tak mau bersuamikan laki-laki yang pengangguran. Selama proses perceraian, Ali memutuskan untuk pergi dari rumah Hajah Emma. Ali lantas menyewa sebuah kamar kos di daerah Cijerah, Bandung. Meskipun sudah sepakat bercerai, Hajah Emma dan Ali masih menjalin komunikasi. Sementara itu, rupa-rupanya Ali ternyata masih menyimpan keinginan untuk bisa menghabiskan hari tuanya dengan Hajah Emma. Karena itulah Ali mengaku pada Emma jika ia sudah punya pekerjaan di daerah Tangerang. Hajah Emma yang mendengar cerita dari Ali jika sudah punya pekerjaan ternyata tak langsung percaya. Lantaran itulah Ali meminta Hajah Emma agar datang ke kosnya sebagai bukti jika benar ia sudah punya pekerjaan. Hajah Emma pun mengiyakan ajakan Ali untuk datang sendiri memastikan jika benar Ali sudah punya pekerjaan. Namun, setibanya di kos-kosan suaminya itu, keduanya malah bertengkar hebat, hingga musibah buruk pun terjadi di sana. Senin pagi 5 Juni 2023, Hajah Emma seperti biasanya sebelum pukul 7 pagi sudah disibukkan mengurus anak bungsunya dari pernikahan pertamanya. Bocah itu masih duduk di bangku SD. Hajah Emma pagi itu dengan menaiki sepeda motornya pergi mengantarkan anaknya itu ke sekolah SD di daerah Cijerah, Bandung. Namun selepas dari sekolah anaknya itu, ia tak langsung pulang ke rumahnya. Hajah Emma lantas pergi mengunjungi rumah kos-kosan suaminya Ali yang juga ada di daerah Cijerah. Setibanya di sana, Ali mengajak rujuk. Ali mengatakan pada Hajah Emma jika ia masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Namun sayangnya, keinginan Ali tak sama dengan Hajah Emma. Saat itu Ali masih mencoba membujuk Hajah Emma agar mau menerimanya lagi sebagai suami. Namun rupa-rupanya permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Hajah Emma. Bahkan Hajah Emma sempat mengatakan pada Ali jika ia tak sudi punya suami miskin dan pengangguran. Sadar jika ia tak lagi diinginkan, Ali lantas meminta uangnya sejumlah 27 juta. Uang itu Ali pernah berikan pada Hajah Emma untuk membuat rumah kontrakan. Mendengar itu Hajah Emma marah. Ia menolak mengembalikan uang milik Ali itu. Hajah Emma berdalih jika uang itu sudah sepantasnya menjadi miliknya. Lantaran Ali punya tanggung jawab atas dirinya dan anak mereka yang masih balita. Mendengar jawaban Hajah Emma, Ali pun naik pitam. Ia lantas meminta paksa Hajah Emma agar mau mengembalikan uang miliknya. Namun Hajah Emma tetap tak mau mengembalikan uang 27 juta itu. Keduanya pun bertengkar hebat, bahkan warga sekitar pun sampai mendengar pertengkaran keduanya. Warga saat itu mendengar Emma berteriak-teriak, "Gak mau ayah, gak mau ayah."
Sementara itu di dalam kos Ali yang sudah naik pitam lantas memukul wajah Haja Emma. Saat itu Emma sempat berteriak-teriak, "Hampura ayah, hampura ayah," yang artinya ampun ayah, ampun ayah. Dan lagi-lagi teriakan ibu beranak 5 itu terdengar sampai ke tetangga sekitar. Sementara itu Ali yang ternyata sangat sakit hati tak kuasa menahan emosinya. Pria 52 tahun itu lantas menganiaya istrinya hingga lemas tak berdaya. Melihat istrinya sudah tergeletak, Ali lantas mengambil sarung dan kemudian tanpa pikir panjang lantas mencekik istrinya. Hingga pada akhirnya wanita malang itu pun harus kehilangan nyawanya di tangan suami keduanya itu. Sadar jika istrinya sudah meninggal, Ali lantas pergi membeli 2 karung plastik warna putih. Setelahnya ia kembali ke kosnya. Lantas jasad istrinya itu ia ikat dengan tali plastik dengan kondisi ditekuk. Setelahnya jasad istrinya ia masukkan ke dalam karung. Ali kemudian mengambil uang istrinya 300.000 dan lantas pergi meninggalkan jasad istrinya itu. Ali pergi dengan menaiki sepeda motor milik Haja Emma. Sementara itu anak Haja Emma yang tadi ia antar ke sekolah kebingungan karena tak juga dijemput pulang oleh ibunya. Bocah itu dibantu gurunya lantas menelepon abang iparnya untuk dijemput. Bambang, menantu Haja Emma, kala itu sempat terkejut lantaran tak biasanya adik iparnya itu meminta dijemput. Bambang sempat menelepon ibu mertuanya itu, namun tak bisa dihubungi. Terakhir kalinya, pagi sebelum jam 7, ia masih bisa bertukaran pesan WA dengan mertuanya itu. Setelah hari Senin itu, keluarga tak bisa lagi mengetahui keberadaan sang ibu dan juga tidak bisa menghubungi ibu mereka itu. Sementara itu di tempat yang berbeda pada tanggal 7 Juni, warga di sekitaran kos yang Ali sewa mulai mencium aroma tak sedap. Warga lantas memanggil RT setempat. Warga mengadu jika di dalam kamar kos mereka mencium bau tak sedap. Setelahnya, Pak RT pun memanggil Sugeng selaku pemilik kos-kosan agar dibukakan pintu. Sekitaran pukul 12 siang, Sugeng pun membukakan pintu kos. Dan saat itu, Sugeng, Pak RT, dan warga dibuat kaget saat melihat ada bungkusan putih ditutupi kasur dalam kondisi telungkup berada di tengah kamar kos. Namun saat itu tidak ada yang ditemukannya darah di lantai. Sugeng dan warga juga bahkan mencium aroma yang tak sedap begitu kuat di dalam kamar kos miliknya. Lantaran takut, Pak RT pun lantas melarang warga untuk tidak menyentuh apapun yang ada di sana. Penemuan itu lantas dilaporkan ke Polrestabes Bandung. Setibanya di sana, polisi lantas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih. Sementara itu, penyidik lantas meminta keterangan dari 7 orang saksi. Salah satunya Sugeng sebagai pemilik kos. Sugeng memberi keterangan jika Ali adalah penyewa kamar kos dan baru 1 bulan. Sugeng juga bercerita jika ia hanya tahu Ali hanya sendirian di sana. Didasarkan keterangan saksi-saksi, sudah pastilah Ali disangkakan sebagai pelaku. Ditambah lagi Ali setelah kejadian tak bisa lagi dihubungi. Pengejaran Ali pun dilakukan. Hingga 5 hari setelah meninggalnya Haja Emma, Ali pun berhasil diringkus di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penangkapan, Ali pun mengakui semua perbuatannya. Saat ditanyai mengapa ia tega membunuh ibu dari anaknya itu, yang bahkan masih balita, ia menjawab jika ia sakit hati karena disepelekan dan dihina oleh korban. Atas perbuatannya, Ali pun didakwa pasal pembunuhan 338 atau 340 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun hingga 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.